Halo guys. Kalian tahu nggak? Ada video pendek bagus banget nih. Film pendek yang berjudul Dengan Hati dan dibuat oleh tim KPP Penanaman Modal Asing 1 memiliki banyak nilai yang dapat kita ambil. Yang mana nilai-nilai tersebut dapat memotivasi kita dalam terus melayani masyarakat dengan baik. Langsung saja saya bahas gimana ringkasan film pendeknya. Jadi film ini tuh menceritakan kisah seorang pegawai KPP bernama Bagus. Sebelumnya, Mas Bagus ini ditempatkan di operator konsol. Apa sih operator konsol itu? Operator konsol atau biasa disingkat OC, sebuah jabatan struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mana tugasnya adalah menangani teknologi informasi di kantor wilayah DJP maupun di kantor pelayanan pajak. Jadi, si Mas Bagus ini sebelumnya hanya menjadi operasional komputer dan teknis pemeliharaan penanganan komputer di KPP Penanaman Modal Asing. Tidak ada yang mengharuskan Bagus untuk bertemu secara langsung dan secara tatap muka dengan wajib pajak. Tibalah saat dimana Mas Bagus dimutasi ke seksi dimana dia harus sering berkomunikasi dan bertemu langsung dengan wajib pajak. Dimana lagi kalau bukan di seksi pelayanan kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 1. Apa sih tugas di seksi pelayanan KPP itu sendiri? Jadi, seksi pelayanan itu mempunyai tugas yang pertama, melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan. Pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan atau pengaduan, dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat. Pemenuhan hak wajib pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan secara administrasi, penetapan, dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan. Nah loh, banyak banget kan tugasnya? Pusing nggak teman-teman bayanginnya? Nah, itulah yang dirasakan juga sama Mas Bagus. Mas Bagus langsung merasa tertekan dan tidak percaya diri terkait kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tapi, hal tersebut tidak mematahkan semangat belajar dari seorang Mas Bagus. Dia ditempatkan terlebih dahulu di ruang berkas selama 1 minggu. Selama seminggu itu, Mas Bagus sangat bekerja keras dengan cara membaca buku-buku seperti buku panduan pelayanan prima, standar operating procedure seksi pelayanan, communication skill, dan beberapa buku lainnya yang dapat meningkatkan cara Mas Bagus untuk melayani wajib pajak. Mas Bagus juga belajar berbicara di depan cermin loh. Konon, belajar berbicara di depan cermin itu dapat meningkatkan percaya diri seseorang. Suatu ketika di tanggal 17 Maret 2014 sampai 7 April 2014, di saat Mas Bagus sudah turun langsung di seksi pelayanan. Disitulah tantangan dan masalah yang dihadapi Mas Bagus terasa begitu nyata. Selama beberapa hari tersebut, di hari kerja, Mas Bagus tidak dapat menangani dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh WP-nya, sehingga membuat WP-WP tersebut merasa marah dan kesal sama Mas Bagus. Kasih pelayanan yang melihat kinerja Mas Bagus dari tanggal 17 Maret sampai 7 April merasa tidak puas dan memberi peringatan kepada Mas Bagus. Kasih pelayanan yang melihat kinerja Mas Bagus dari tanggal 17 Maret sampai 7 April merasa tidak puas dan memberi peringatan kepada Mas Bagus. Sejak saat itulah Bagus merenung dan berintrospeksi diri. Ibu Mas Bagus juga ikut memberikan motivasi dan semangat untuk Mas Bagus. Sejak saat itulah kepercayaan diri Mas Bagus meningkat dan membuat Mas Bagus berhasil menjadi pegawai terbaik di KPP Penanaman Modal Asing 1. Berorientasi pelayanan. Di akhir film, Bagus mulai menyadari bahwa abdi negara sebagai pelayan masyarakat harus bekerja dengan hati yang tulus dan jujur. Ia pun berhasil menjadi pegawai terbaik di KPP PMA 1. Kedua, adalah akuntabel. Bagus bertanggung jawab atas kepercayaan atasan untuk pindah ke seksi pelayanan dengan berusaha mempelajari cara memberikan pelayanan yang baik dan melatih skill komunikasinya.
Meskipun di awal perpindahannya, ia belum bisa melayani dengan maksimal. Ketiga adalah kompeten. Bagus berusaha meningkatkan kompetensi pelayanan dan komunikasinya dengan cara terus belajar dan membaca buku-buku yang membantu kemampuan pelayanan tersebut. Bagus juga berlatih berbicara di depan cermin agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Keempat, harmonis. Tercipta hubungan saling peduli dari penanggung jawab ruang berkas terhadap Bagus. Dibuktikan pada saat Bagus membaca satu buku saja, penanggung jawab itu menawarkan 2 buku lainnya kepada Bagus agar Bagus dapat memaksimalkan dalam melaksanakan tugas di pelayanan. Terakhir, nilai loyal. Bagus tidak menyerah dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Meskipun sempat gagal memberikan pelayanan yang memuaskan, ia terus belajar Selain dan menganalisis mengingat pesan perilaku ibunya yang sudah hingga pada sesuai akhirnya dengan ia nilai-nilai berhasil menjadi berakhlak, pegawai terbaik. kami juga menemukan beberapa perilaku yang belum sesuai dengan nilai berakhlak. Yang pertama berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Walaupun pada akhirnya Bagus bisa menjadi pegawai terbaik, di awal masa perpindahannya ia tidak bisa memberikan pelayanan prima dan tidak membuat wajib pajak merasa puas. Padahal dia sudah berlatih sesuai standar prosedur layanan. Dampaknya, banyak wajib pajak yang merasa kesal dan Bagus pun terancam pindah ke seksi yang ditempati sebelumnya. Nilai yang kedua adalah adaptif. Di awal perpindahan Bagus di seksi pelayanan, ia belum bisa beradaptasi dengan baik. Ia masih kurang percaya diri dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Dampaknya, wajib pajak mengalami ketidakpuasan atas pelayanan KPP PMA 1 dan ia juga terancam pindah ke seksi yang ditempati sebelumnya. Nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Dalam film ini, Bagus tidak terlihat sedang belajar dari senior untuk praktik pelayanan. Ia sekadar mengamati dari jauh. Dampaknya, Bagus hanya memperoleh pengetahuan tekstual, tidak dalam praktiknya, sehingga saat memberikan pelayanan masih belum maksimal. Atas nilai-nilai yang belum sesuai ini, kami mengusulkan beberapa alternatif pemecahan masalah dan konsekuensi atas penerapan alternatif tersebut. Yang pertama adalah perlunya penanaman pada diri setiap pegawai untuk melayani masyarakat dengan hati. Konsekuensinya, penerapan dari alternatif ini memerlukan teladan dari atasan dan rekan sekantor. Alternatif yang kedua adalah Bagus harus belajar juga dari senior tentang praktik pelayanan, tidak sekadar melihat dari jauh maupun hanya membaca buku panduan. Konsekuensinya, Bagus harus lebih aktif dan interaktif dalam belajar. Tugas melayani dari hati harus dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya suatu tekanan. Memiliki adaptasi yang cepat atas adanya mutasi seksi dapat membantu kinerja dari instansi kita sendiri. Seperti apa yang tertulis di dalam video, sekeras apapun ia berusaha agar mampu melayani dengan prima, semua itu berhulu dari hati. Dan di ujung hilirnya, ia menemukan kepercayaan dirinya ada di suatu titik kesempurnaan.